telegram yang tunjukkan Pak Arteria itu kan keluarnya tanggal 18. Pak Ketua, Sekarang tanggal 22. Sedikit Pak Ketua. Mungkin kalau yang di sini Pak Mahfud bisa belum pendapatnya saya terima lah. Saya langsung aja lah Pak, sebagai Kompolnas Pak Prof. Itu yang tidak dijelaskan oleh saudara Arteria Dahlan. Kalau dua-duanya berbicara tidak ada yang bisa mendengarkan. Ya, karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. Jadi tiga. Belajar dulu kamu ya. Sebentar. Belajar, jangan harus selalu belajar. Gantian bicaranya. Ya. Oke. Ini bukan di DPR, di sini semua orang menghargai pembicaraan. Jadi, kamu tahu apa lagi? Sebentar, Bung Arteria, ya. sebentar. KPK kinerja bermasalah. Saya nggak mau Banyak ada ruang Bung untuk Arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, semua orang Enggak, mendengarkan. kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya Betapa warga terhormatnya negara kamu. Indonesia. Ya. Sebentar. Jangan bicara rakyat. Kamu ikut pemilu dulu. Saya Ikut pemilu dulu. Baik. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada dewan pengawasnya? Setiap tahun prolegnas tidak pernah terpenuhi. Karena apa? Sederhana. Oke. Sejarah menyatakan begitu. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras tuh supaya datang juga. Bener Pak, babar dia. Bila perlu musnahkan saja ya orang-orang DPR seperti itu mah dah kapiran lah, ente berguna yang naon atulah sampai dah. Arteria Dahlan, Pak Asrul Sani, dan Pak Beni Abur Harman. Intinya itu yang justru saya minta, nanti saya minta itu diundang dan diklarifikasi ataupun dipanggil. Nah, itu yang saya berharap. Dan itu paling tidak target dan tenggat saya di situ. Nanti kalau Barreskrim kira-kira tidak memanggil beliau-beliau itu ya seperti biasanya, paling saya gugat pra-peradilan gitu Barreskrim. Supaya memanggil, apa maksudnya ini sebenarnya. 1000% mendukung Pak Mahfud, PPATK, dan juga Bu Sri Mulyani. Ini kan dalam rangka ikhtiar, ini kan supaya membuka pencucian uang ini bisa dibuka dan proses hukum. Dan harapan tertinggi saya adalah dirampas untuk negara. 349 triliun kan besar. Saudara, hari ini Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD ke Barreskrim Polri. Tak hanya Mahfud, MAKI juga melaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustia Pandana. MAKI melaporkan Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustia Pandana terkait dugaan tindak pidana pembocoran rahasia negara atas hebohnya transaksi mencurigakan 349 triliun di Kementerian Keuangan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat tiba di Barreskrim Selasa siang menyebut alasan MAKI melaporkan ketiga tokoh tersebut berangkat dari perdebatan yang terjadi di rapat Komisi 3 DPR beberapa waktu lalu. Saat itu anggota Komisi 3 DPR mengingatkan adanya ancaman pidana kepada Mahfud dan Sri Mulyani karena telah membuka data rahasia PPATK ke publik. Daripada ini perdebatan terus gitu antara pemerintah dan DPR, udahlah saya ngalah, lapor ke polisi gitu loh. Jadi sederhananya begitu. Tapi sebenarnya saya lapor ini nanti ke SPKT bikin LP dan mudah-mudahan ditolak malah. Jadi karena apa? Kalau ditolak berarti kan bukan pidana. Mana ada orang lapor malah berharap ditolak. Ya karena ini logika terbalik saya dalam rangka membela PPATK, Pak Mahfud, dan Bu Sri Mulyani dengan harapan apa? Pencucian uang ini bisa dibongkar habis, substansinya di situ gitu loh. Substansinya pencucian uang dugaannya ini dibongkar habis sampai siapa pelakunya diproses hukum dan harus dirampas untuk negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD sedang membumbung tinggi. Pilihannya bersikap sebagai aktor antagonis terhadap keangkuhan para oknum penyelenggara negara, mendapat dukungan luas di kalangan publik. Kalangan eksekutif, legislatif dan bahkan judikatif tak lepas dari sorotan tajam guru besar ilmu hukum termuda tersebut. Kali ini Mahfud MD secara terang benderang menantang lembaga legislatif beradu logika seputar transaksi tak wajar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Tantangan Mahfud ini sesungguhnya menjadi anomali relasi lembaga eksekutif yang kerap terlihat inferior di hadapan legislatif. Hal ini terlihat nyata dalam rapat-rapat DPR dengan mitra kerja, baik badan, lembaga, maupun kementerian. Adalah pemandangan umum menyaksikan menteri dan jajarannya terkesan tunduk kepada DPR. Mahfud menabraknya. Mantan hakim konstitusi itu lantang secara terbuka menantang para anggota Dewan Baik dalam forum resmi maupun media.
Salah satunya di forum resmi rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kompolnas terkait kasus Verdi Sambo beberapa waktu lalu. Silahkan, bubarkan saja, tegas Mahfud merespon ancaman pembubaran Komisi Kepolisian Nasional oleh salah satu pimpinan Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa. Ia juga pernah menolak keras RUU haluan ideologi Pancasila yang diwacanakan oleh kalangan DPR terkait usulan Pancasila menjadi Trisila dan cenderung mengarah kepada kebangkitan ideologi komunisme. Maraknya penolakan di berbagai kalangan, terutama lewat organisasi Islam Muhammadiyah dan MUI, diamininya pula bahwa pelarangan komunisme di Indonesia sifatnya sudah final. Sikap ini mengingatkan kita pada sosok Presiden keempat Republik Indonesia almarhum Abdur Rahmat Wahid atau Gus Dur yang tak lain adalah guru yang sangat dihormati Mahfud MD. Kedua tak gentar berseberangan dengan siapapun terhadap sesuatu yang diyakininya benar dan memberi kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Pengalaman Mahfud MD yang pernah mengabdi di ketiga lembaga trias politika tersebut tampak begitu signifikan dalam menentukan caranya bersikap ketika berhadapan dengan anggota DPR di legislatif, menteri di eksekutif, maupun proses hukum di judikatif. Ia pernah menjabat sebagai menteri, pernah menjadi anggota DPR, dan juga pernah sebagai hakim konstitusi. Mahfud begitu menikmati implementasi dari disertasi gelar doktornya berjudul Politik Hukum. Kolaborasi pendekatan ilmu politik dalam penerapan dan penegakan hukum begitu apik dimainkan Mahfud. Mahfud MD dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI menggantikan Wiranto. Tak berselang lama ia mengundurkan diri sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Sejak itu pula Mahfud menjadi sebuah variabel unik di dalam Kabinet Jokowi. Tugas prioritas pertama yang didengarnya dari Presiden adalah mengoptimalisasi deradikalisasi. Pesan Presiden adalah untuk deradikalisasi, tegas Mahfud MD kala itu, 28 Oktober 2019. Mahfud adalah Mahfud. Dengan karakternya yang terbuka, lantang dan berani bersikap, membuatnya sebagai salah satu menteri terpopuler di mata publik. Polemik atau pro kontra atas sikapnya disebut Mahfud bagian dari pematangan dalam berdemokrasi. Salah satu yang menuai polemik adalah pernyataannya pada bulan November 2019 ketika mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai calon komisaris Pertamina. Padahal Ahok berstatus mantan narapidana. Ahok di Pertamina, ya tidak apa-apa. Kalau saya bicara hukum, ya tidak ada masalah hukum, kata Mahfud ketika berziarah di makam almarhum Gus Dur di pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Pada kesempatan lain ia negaskan sikapnya yang sangat menyetujui hukuman mati bagi koruptor. Saya sejak dulu sudah setuju, karena itu merusak aliran darah sebuah bangsa yang dirusak oleh koruptor itu, katanya. Ketika Menkumham Yasona Laoli membebaskan ribuan napi di tengah situasi pandemi, Mahfud menolak dibebaskannya para napi berstatus koruptor. Menurutnya, mereka sudah menempati sel yang tak sama seperti napi kebanyakan yang saling berdekatan, lalu alasan remisi sudah diatur lewat PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Mahfud MD juga membubarkan tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan, TP4, di pusat dan daerah. Ia beranggapan banyaknya unsur penipuan lewat T4D kepada mereka di daerah, dinodai pula oleh peran jaksa maupun kepala daerah yang menggunakan kekuasaan mereka. Mahfud terlihat seperti sedang bermain catur. Menguasai situasi psikologi lawan mainnya dengan pengalaman dan kompetensi akademik yang dikuasainya. Terlebih, ia sangat menyadari publik sedang berpihak kepadanya.